Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anime CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Anime CPNS akan membahas bocoran soal CPNS 2023 part kedua ya. Ini ada FR dari peserta TWK lebih banyak ke analisis, integritas, bahasa Indonesia dapat 8 soal. Bahasa Indonesia ide pokok, kesetaraan objek dengan objek ini paling banyak untuk soal bahasa Indonesianya. Kalau saya tadi agak mudah dan soalnya nggak terlalu panjang. Cuma untuk soal ide pokoknya, kalau tahu tipsnya gampang ya. Cukup baca paragraf pertama, sisanya itu soalnya nggak panjang, tapi jawabannya full analisis, tapi kita masih bisa bedain jawabannya mana yang salah dan benar. Nah, ini ada, kalau soal yang panjang-panjang ya, ini pasti muncul ya. Soal yang panjang ini di SKD. Triknya adalah, kalau kita nggak punya fokus yang kuat ya, kita bisa terjebak dalam ilusi pikiran kita sendiri ya, saat membaca ini. Kalau di film Naruto bisa disebut genjutsu ya, yaitu ilusi pikiran. Nah, genjutsu soal ini sangat berbahaya ya. Jadi mengakibatkan distorsi pemahaman kita jadi berubah ya. Jadi kuncinya adalah kita harus bikin list belanja dulu ya. List belanjanya yang di bawah sini nih. Jadi kalau kita mau belanja, kalau udah punya list belanja, kita enak ya, gak bakalan lama-lama gitu lah. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya, ini di sini ada resepan air, tidak berfungsi optimal. Setelah kita tahu list belanjanya, lalu kita belanja ke sini nih, ke bacaan. Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, tapi ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah semakin menipis. Itu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan semakin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Sadane, Dadang Hermawan adalah optimalkan pemanfaatan air hujan. Sayangnya air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi buah si malakama. Saat kemarau masyarakat teriak-teriak kekurangan air. Ketika musim hujan datang masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran. Ini kalau di saat tes ya, kita bacanya dalam hati aja tapi cepat ya. Karena kita ngejar waktu. Hal itu bisa terjadi kata dia lantaran maraknya alih fungsi hutan. Nah, di sini ada ya, ini alih fungsi hutan nih. Tadi di jawabannya ada juga nih alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya. Itu pula yang menyebabkan resepan air tidak berfungsi secara optimal. Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Saat ini 70% air hujan tergenang di permukaan sebelum dialirkan hingga ke lautan. Otomatis hanya 30% yang meresap. Terangnya, padahal idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai, malahan akan lebih baik jika air hujan tersebut ditampung. Nah, untuk yang jawabannya krisis air berkepanjangan ini kurang tepat. Alih fungsi hutan ini ada ya, alih fungsi hutan ada. Kita keep dulu lah. Penampungan air hujan yang tidak dilakukan kurang tepat. Tidak adanya cadangan air oleh warga masyarakat kurang tepat. Kebiasaan masyarakat yang boros menggunakan air kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu yang ada di teks ya. Alih fungsi hutan makin marak nih. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya. Sehingga kalau udah yakin ada jawabannya langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu langsung jawab B misalnya. Kemudian masih bacaan yang sama tapi pertanyaannya yang berbeda. Nah, di TWK, di SKD itu kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kalau ada bacaan yang panjang itu biasanya untuk beberapa soal. Kemudian kita langsung ke bacaan yang di bawah ini langsung ya ke pertanyaannya. Pernyataan yang tepat mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua adalah A. Air bersih dibutuhkan dalam situasi kemarau. B. Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih. C. Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkanya air bersih. D. Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Ketersediaan air sering kali tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana. Nah, kita harus mencari ya, seperti tadi tekniknya. Tekniknya adalah kita cari bacaan yang ada teksnya di sini nih. Air bersih dibutuhkan dalam situasi kemarau kurang tepat. Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih kurang tepat. Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkanya air bersih kurang tepat. Penampungan air nih. Penampungan air tadi ada ya teksnya. Nah, ini nih. Ditampung. Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih.
Jadi yang mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua ini ya. Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Ini nih. Jadi jawaban yang tepat itu yang D ya. Selanjutnya, kita langsung ke pertanyaannya. Cadangan air di dalam tanah seharusnya. Nah, ini masih bacaan yang sama ya, tapi pertanyaan yang berbeda. 70% resapan air, 50% air ditampung penduduk, C setengah dari aliran air ke laut, D sebagian besar dari air hujan yang turun ke bumi, E lebih dari 1/4 air yang meresap ke tanah. Kita cari kata-kata yang sama ya di bacaannya. Tadi ada cadangan. Ini kata kuncinya cadangan, ini juga ada nih cadangan. Kemudian kita lihat ke belakangnya. Sebagian besar air nih, sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah. Tanah bisa diartikan juga bumi ya. Sebagian besar air di sini juga ada sebagian besar dari air hujan yang turun ke dalam tanah atau turun ke dalam bumi. Jadi ini yang paling benar ya, yang ini A salah, B salah, C salah, yang E juga salah. Kalau udah ketemu jawabannya sebenarnya bisa langsung ditambah. Kalau itu jawabannya yang D. Next. Ini masih bacaan yang sama ya. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Judul yang tepat menggambarkan pesan dalam bacaan di atas adalah. Bacaan yang tepat ini, judul ini sama dengan kita mencari tema ya. Tema dari bacaan di atas adalah apa gitulah. Kita cari yang kata-katanya ada di atas. Yang ini kurang tepat. Yang ini kurang tepat. Yang ini kurang tepat. Nah, yang ini nih, tadi ada ya di atas bacaannya. Mengoptimalkan. Ini nih, mengoptimalkan pemanfaatan air hujan. Ini ada ya. Cocok nih jawabannya. Langsung yang D ya, yang ini kurang tepat. Jadi jawabannya yang D. Biasanya yang di sini-sini itu ada ya jawabannya di bacaan. Next. Menurut pendapat pakar yang dikutip pada bahan bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya ... Nah, kita tadi baru baca sampai paragraf kedua ya. Kita baca lagi yang paragraf ketiganya. Salah satu langkah yang bisa diambil menurutnya adalah pembuatan sumur imbuhan tertensi dengan pengelolaan yang maksimal air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat, nah ini pengamat lingkungan, ini pendapat pakar. Dengan membuat penampungan air hujan, warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harus bisa dilakukan setiap masyarakat. Nah, ini ada kata-kata dilakukan. Dilakukan, ini ada juga dilakukan. Dadang berharap penggunaan air tanah besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, di sini udah sebenarnya ya. Jawabannya C ya. Jadi yang ini kurang tepat, mudah dilakukan dan dikoordinasikan oleh instansi terkait. Ini sama-sama mudah dilakukan, tapi ini ada dikoordinasikan dengan instansi terkait, jadi kurang tepat. Membutuhkan upaya keras, ini salah, kan mudah dilakukan ya, bukan upaya keras. Memerlukan campur tangan pemerintah, ini juga kurang tepat. Mengandalkan memiliki fungsi hutan juga kurang tepat. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi seperti itu ya triknya untuk mempersingkat waktu ya. Baca dulu pertanyaannya baru cari di bacaannya. Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan dan Bang CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.